Baik sobat mancing, setelah saya bongkar di video sebelumnya, kali ini saya akan detail membahas tentang reel Ryobi Zauber CS yang ukuran 2500. Jadi di sini memang agak sedikit unik reelnya dengan mekanisme yang berbeda daripada reel-reel pada umumnya. Yang pertama kita bakal lihat di sini sobat mancing pada bagian main gear atau pada bagian main body ya. Di sini ada slider shaft ya ataupun worm shaft yang menggerakkan slider seperti ini. Jadi ini adalah satu hal yang sangat berbeda. Dengan begini artinya slider sangat-sangat stabil ya, seperti ini mengikuti alur dari worm shaft ini atau gigi cacing ini. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya worm shaft tentunya diperlukan beberapa gear yang menggerakkan worm shaft ini yang menyatu kepada drive gear. Oke, seperti ini. Yap, ini menggerakkan drive gearnya. Hanya saja di bagian drive gear itu saya tidak paham kenapa harus terpisah bagian gear yang ada di bagian drive gear ini untuk penggerak worm shaft ini. Saya tidak paham kenapa seperti itu. Yang tentunya ini juga akan menggerakkan bagian-bagian yang lain. Tapi ini dibuat terpisah dan ini agak sedikit. Jadi ada agak gap seperti ini ya. Atau mungkin kalau ini misalnya pecah bisa diganti bagian ini saja. Mungkin seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang berbeda dari reel ini adalah bagian dari ini yang menyatu nantinya dengan dengan spool. Jadi ini adalah spool metal assembly yang langsung menyatu dengan clicker gear seperti ini. Kemudian main shaftnya itu hanya bersifat menopang seperti ini saja dengan ada kuncian nanti di sini. Kemudian yang berikutnya adalah bagian handle yang bisa diganti untuk bagian knopnya. Kemudian bagian dari tuas one way itu berada di bagian belakang, di bagian sini. Yap. Dan juga modelnya seperti ini. Ini juga merupakan satu hal yang bagus. Kemudian yang berikutnya, bagian one way seluruhnya tertutup seperti ini. Ya, ini sangat bagus menurut saya, menahan dari cipratan air. Kemudian untuk ball bearing kita bisa menghitung ya. Untuk ball bearing ini satu ada di bagian line ruler, kemudian dua ada di bagian body. Oke, sebagai penahan daripada main gear. Kemudian ada satu lagi di sini main gearnya, dan ini untuk ball bearing sendiri adalah ball bearing yang berkualitas tinggi menurut saya, dengan penutup yang menggunakan plat seperti ini ya. Jadi bisa saya katakan, simpulkan bahwa ball bearing dari Ryobi Zauber ini cukup bagus dan bahkan bagus menurut saya. Ini kita baru bisa temukan 3. Kemudian ada lagi bagian di sini belakang ada 4. Kemudian tentu saja plus satunya biasanya dihitung adalah bagian one way nya atau anti reverse. 1, 2, 3, 4, baru 4 dan 5 yang saya temukan bearing di sini. 4 ball bearing dan 1 roller bearing. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk langsung merangkainya atau merakitnya, dan saya menggunakan grease dari miliknya Roodstar, kemudian juga menggunakan lubricant dari miliknya Roodstar untuk di ball bearingnya. Oke, kita langsung saja rakit. Baik ya, kita mulai dari bagian body dulu. Yang pertama kita pasang adalah bagian slidernya. Sudah pasti ini adalah slider bar yang kita harus pasang bersamaan dengan slidernya di sini. Oke, kita isi dulu bagian yang harus kita lumasi di sini dan juga di sini. Oke, kemudian di slider barnya
kita pasang seperti ini slider bar. Kemudian ini jangan sampai, dan nggak bisa terbalik ya, karena ini bagian giginya ini harus menyatu ke bagian worm shaft atau gigi roda cacingnya, atau gear cacing bisa disebut seperti itu. Oke, pastikan ini kita sempurna untuk memasangnya. Oke, jika sudah seperti ini, oke, sudah bisa bergerak dengan sempurna. Lalu kita kemudian pasang main shaftnya. Oke, jadi main shaft dipasang bolak-balik ternyata bisa. Kita pasang main shaftnya, pasang dengan benar. Kemudian kita coba sedikit seperti ini, dan ini sudah bisa bergerak dengan sempurna. Jangan khawatir, nanti di sini ada retainer ataupun penguncinya. Pasang bagian tuas one way-nya atau tuas anti reverse. Dan yang perlu kita ketahui di sini, oke, sebelumnya saya kasih pelumas saja dulu. Ternyata pemasangan daripada tuas one way ini tentu harus memasang ini dulu ternyata, sobat mancing ya, bagian gear yang ada di drive gear, makanya bisa dilepas. Karena kalau kita pasang langsung seperti ini setelah pemasangan ini nggak bisa masuk, itu menurut saya. Kemudian kalau misalnya ini dipasang terlebih dahulu, tentu saja kita tidak bisa memasang tuas one way. Oke, kita coba dulu apakah bisa ya. Misalnya saya pasang drive gear terlebih dahulu, kemudian kita pasang one way, tuas one way-nya, dan tentu saya akan kesulitan memasang bagian pengunci ataupun pegas daripada one way yang ada di sini. Jadi benar, ternyata memang ini harus dilepas drive gearnya, bagian drive gear ya. Oke, makanya harus dilepas seperti ini dan dipasang terlebih dahulu. Oke, seperti ini untuk memudahkan pemasangan ini tuas one way-nya. Saya rasa seperti itu. Oke, kemudian kita akan pasang tuas one way ini seperti ini. Ini bagian dari jalurnya ataupun tuasnya itu ada di tengah. Kemudian kita pasang. Oke, ini agak sulit memasangnya karena bautnya cukup kecil. Oke, ya, kita memasangnya seperti ini, sobat mancing ya. Lubangnya, kemudian jalurnya di tengah. Oke, ini lubangnya. Kemudian kita pasang bautnya. Oke, seperti ini. Nah, ini juga sudah terpasang seperti ini, maka kita bisa pasang springnya. Oke, memasang springnya seperti ini. Ini bagian ada pengaitnya ke pinggir seperti ini, kita pasang. Nah, oke, ini kita cek, kita tahan ya, jangan sampai lupa ditahan nanti biar tidak mental, dan ini sudah sesuai dengan fungsinya. Lalu kita pasang drive gearnya. Oke, jadi memang seperti ini. Nah, oke, saya rasa sudah. Maka kita lanjutkan untuk memasang covernya, dan jangan lupa untuk memasang ball bearing, kemudian mengisi pelumas untuk ball
bearingnya, lalu kita pasang covernya. Oke, pasang seperti ini, lalu kemudian kunci dengan ini, ada rubber yang memang khusus untuk mengunci bagian ini. Oke, seperti ini. Lalu kita langsung kunci atau pasang retainer yang ada di sini atau pengunci daripada slide barnya. Lalu kita pasang bautnya. Ini baut kuncian untuk retainer bagian belakang. Oke, kemudian baru kita pasang cover seperti ini. Seperti ini, otomatis retainer juga akan terpasang. Oke, kita cek sekali lagi. Oke, jika sudah benar, kita bisa pasang ketiga bautnya untuk menahan, atau langsung saja dikencangkan, tidak masalah. Jadi baut yang ada di sini juga cukup dalam sobat mancing. Oke, kita bisa kecangkan. Kemudian kita bisa coba tuas one way-nya. Oke, sudah benar. Baik, selanjutnya kita pasang one way di sini. Untuk pemasangan one way, kalaupun ini tadi sempat kita bongkar ya, kalau memang sempat sahabat mancing bongkar, hati-hati dalam membongkarnya dan jangan sampai bagian ini copot. Per yang sangat kecil ini, spring yang sangat kecil ini, dan spring kecil ini ada bagian yang ini ada pengait ya, itu ada di sini. Kemudian yang tidak ada pengaitnya nanti berhubungan langsung dengan tuas pengunci yang ada di sini. Oke, jadi kita pasang dulu di sini. Oke, seperti ini. Kecil sekali, hati-hati sobat mancing. Kemudian ketika kita memasang, oke ya, ini one way-nya. Kita pasang. Baik ya, kemudian baik sobat mancing, setelah ini selesai, setelah ini terpasang, waktunya kita untuk memasang one way di sini, one way ataupun anti reverse. Ini jangan sampai hilang bagian spring kecil ini. Kemudian kita pasang dulu bagian pininya. Kalau saya ya, pinionnya kita pasang dulu. Oke, seperti ini. Jika sudah, lalu kita pasang bagian one way-nya berbarengan juga dengan bosnya ini. Kalau saya pasang seperti itu agar tidak copot bagian dalam daripada roller bearing yang ada di dalamnya. Jadi saya pasang seperti ini, dan posisinya ini
berada di bagian di sini. Pasti pas seperti ini. Oke, kita pasang dan hasilnya seperti ini. Oke, kemudian yang berikutnya yang kita pasang adalah bagian ball bearing beserta rumah dari ball bearing itu sendiri. Tapi alangkah baiknya jika kita pasang bagian spiralnya ini. Hati-hati dalam memasang spiralnya ini. Dan ini sangat-sangat perlu ketelitian. Oke, seperti ini. Ya, diperlukan pinset seperti ini untuk lebih mudahnya lagi. Kemudian kita pasang seperti ini. Oke, lalu kita pasang ball bearingnya. Jangan lupa untuk memberi pelumas di sini. Ini sudah terpasang. Lalu kemudian kita pasang retainernya atau bagian penguncinya. Lalu kita nanti coba one-way-nya. Oke, memasangnya sudah sesuai, tidak akan terbalik. Ini seperti ini memasangnya, jadi tidak akan terbalik sobat mancing. Oke, kita pasang baut-bautnya. Oke, seperti ini. Baik, saya sudah pasang. Kita akan coba apakah one-way-nya bisa bergerak dengan sempurna atau berfungsi dengan sempurna sobat mancing. Oke, ini one-way-nya sudah on. One-way-nya sudah on seperti ini. Ketika kita off-kan, oke, sempurna sobat mancing. Dan kita perlu kencang-kencangkan lagi buat bautnya. Pasang, kita menuju ke bagian rotor. Kita pasang bagian-bagian rotornya. Nah, ini cukup menarik ya, karena berbeda di sini. Bail spring guide-nya seperti ini. Oke, jadi untuk bail spring guide dan lever kick-nya kita harus pasang terlebih dahulu, lalu kita tutup. Kalau enggak, ini bakal loncat kemana-mana. Oke, kemudian kita isi saja grease. Bagian-bagian yang diperlukan. Ini juga lever kick-nya, karena sering bakal sering atas ke bawah. Secukupnya. Oke, kita pasang seperti ini. Dan ini bagian atasnya. Ya, berbeda ya antara bagian atas dan bawah. Ada cowakannya seperti ini. Kemudian kita pasang covernya. Hati-hati sekali lagi, jangan sampai loncat. Oke, pasangnya seperti ini. Lalu kita pasang screw-nya. Baik, jika ini sudah, lalu kita pasang bail armnya. Dan ini ada spring seperti ini, kita pasang di sebelah sini. Oke ya, kemudian dia akan menancap di lubang ini. Oke, kita pasang dan kita tekan nantinya. Oke, kita tekan seperti ini springnya.
kita dorong sedikit sampai seperti ini. Nah, jadi dia terdorong bagian ini kelihatan terdorong ke sana, dan kita pasang seperti ini. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita pasang kuncinya. Oke, kita cek sekali lagi seperti ini. Lalu kemudian kita pasang bagian yang lain. Ini adalah bagian bail spring, bail assembly-nya. Ini bail wire. Kita pasang semua di sini seperti ini. Kemudian kita kunci. Oke, kemudian setelah ini kita pasang, lalu kita pasang bagian ini bagian kita bagian pasang line rulernya seperti ini, dan jangan lupa untuk dikasih pelumas. Oke, kemudian kita pasang bagian penutupnya seperti ini. Nah, ini dia. Lalu kita pasang bautnya seperti ini. Oke, kemudian kita cek apakah ini sudah bisa berjalan dengan baik. Oke, ini sudah bisa berjalan dengan baik, berputar dengan baik. Jika sudah, sobat mancing, kita pasang ke bodi, dan jangan lupa untuk memasang bagian ini. Ini ada washer di sini, besi seperti ini. Ini kita harus pasang, jangan sampai lupa. Oke, kemudian kita pasang rotor, kita cek. Nah, setelah terpasang kita pasang mur pengikat. Kita kencangkan. Oke, setelah kita kencangkan, kita cek dan sudah smooth seperti ini. Lalu kita pasang bagian yang berbeda ini, spool metal assembly-nya. Tapi kita pasang dulu bagian penguncinya di sini. Ini adalah baut pengunci untuk mur yang ada di rotor. Oke, kita pasang seperti ini. Nih dia yang berbeda, spool metal assembly. Oke, sebaiknya kita mungkin isi pelumas seperti ini. Oke, kemudian kita pasang dulu bagian penguncinya di sini. Ada bagian pengunci yang kecil sekali, ini jangan sampai hilang.
pasang bolak-balik nggak masalah, masuk. Seterusnya, oke. Oke, sudah masuk seperti ini. Tinggal kita pasang bagian ini, kancingan yang sangat kecil ini, dari rubber atau dari karet. Oke, seperti ini, sobat mancing, kecil sekali. Kemudian kita pasang bagian ini yang sangat berbeda. Oke, spool metal assembly-nya kita pasang seperti ini. Yap, jika sudah, maka kita pasang bagian kancingannya. Saya isi pelumas dulu sedikit. Ini bagian lurus seperti ini. Oke, kemudian satu lagi. Bagian yang lurus seperti ini. Oke, jadi ada dua saling mengunci seperti ini. Yap, jelas, dan ini sudah bisa. Oke, dan ini sudah bisa digunakan. Dan oke, kita pasang spoolnya seperti ini. Jadi tinggal kita pasang bagian ini, bagian yang terakhir ini. Kemudian kita memasang drag washernya. Pertama adalah drag washer, kemudian adalah key washer, oke, seperti ini. Lalu drag washer lagi, kemudian air washer yang ada kupingnya ini, kemudian baru drag washer lagi, kemudian baru key washer yang paling tebal ya, ini yang terakhir. Oke, ini sudah siap. Tinggal kita memasang drag knobnya. Kita pasang. Yang pertama kita lihat di sini. Oke ya, kita pasang dulu bautnya seperti ini. Kemudian baru kita pasang bagian clickernya ini. Clicker harus dipasang dengan benar agar bisa berbunyi. Oke, seperti ini. Oke ya, seperti ini. Kemudian barulah spring. Kemudian baru ini komponen clickernya ini dipasang harus pas seperti ini, pas pada geriginya. Oke, jadi dipasang itu benar-benar pas nanti agar bisa berbunyi. Ini bagian atas, ini bagian yang nanti bakal bunyi. Nah, seperti ini. Oke, kita cek. Oke, sudah bunyi. Jangan sampai lepas. Jika sudah, baru kita pasang bagian yang tadi. Ini penguncinya. Yep. Oke, seperti ini kunciannya. Lalu kita balik dan pasang bagian kepalanya ini. Oke, tetap dipegang. Oke, seperti ini. Karena kuncinya ada di atas dan di bawah. Oke.
Oke, nanti dikeraskan lagi jika memang kurang. Kemudian kita pasang bagian seal rubbernya, lalu kita pasang bagian ini retainer, spring retainer untuk bagian drag washernya. Oke, dipasang seperti ini. Jika sudah, tinggal kita pasang. Oke, kemudian kita pasang knopnya. Ini knop kita perlu sedikit isi pelumas seperti ini. Oke, kemudian kita pasang. Cukup gelap ini. Dalam. Sampai benar-benar keras. Lalu kita pasang penutupnya. Dan oke. Ini karena dalam ya. Nah, karena panjang harus bersabar. Oke, reel siap untuk digunakan sobat mancing.